Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelumnya gue ingin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Adha. Langsung aja, kali ini gue pengen news update nih ya. Mungkin teman-teman ada yang nanyain kok belum ada video ya. Karena kemarin siap-siap untuk Idul Adha dan lain-lain, jadi baru sekarang sempat. Dan langsung aja nih gue mau ya news update, bagi-bagi kabar. Seperti biasa gue berikan lagi ke teman-teman ya, mau percaya mau enggak. Kabar pertama ini dari Fabrizio Romano yang mengabarkan ini sudah official kalau Cristiano Ronaldo tidak akan ikut bersama dengan rombongan Manchester United ya di pre-season tour musim panas ini. Dia tidak termasuk di daftar pemain yang ikut pre-season tour. Manchester United ini memberikan atau menerima ya izin Cristiano Ronaldo dan bahkan diberikan perpanjangan waktu atau waktu tambahan untuk dia ini ya, karena memang kan ada masalah personal, ada masalah pribadi, kabarnya terkait dengan salah satu anggota keluarganya yang sakit ya. Memang tentu saja kabar ini sulit untuk tidak dikait-kaitkan dengan ya dia ingin cabut dari Manchester United. Jorge Mendes juga secara intensif berbicara dengan beberapa klub kan. Tapi kalau menurut gue ringan amatiran, artinya gue ya, subjektifnya gue, ya karena memang kabar ofisialnya dia ada personal issue terkait dengan urusan keluarga, ya itu yang gue percaya. Walaupun tentu saja gue juga mengikuti betul ya kabar kalau ya Jorge Mendes juga secara aktif mencari opsi-opsi kemungkinan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Manchester United musim panas ini. Kita nantikan saja, atau ya gue juga penasaran sebenarnya bagaimana nih nanti musim depan, apakah Manchester United akan tetap bersama Cristiano Ronaldo CR7 atau tidak. Kabar selanjutnya dari AFC Ajax, ini ada foto, ini secara official ya dari Ajax. Kalau Lisandro Martinez berbicara dengan Alfred Schreuder. Alfred Schreuder ini adalah pelatih baru dari Ajax Amsterdam yang menggantikan Erik ten Hag. Tidak diketahui apa yang dibicarakan, tapi terlihat itu dari fotonya sih kayaknya intensif betul ya pembicaraan antara keduanya. Dari Mike Verwij, masih dari AFC Ajax The European Lad, Mike Verwij ini adalah jurnalis dari The Telegraph ya, harian Belanda kalau tidak salah, khusus untuk membahas olahraga sepak bola Ajax dan juga tim nasional Belanda. Dikatakan kalau Ajax ini, atau dia mengatakan ya, Ajax ini masih mengatakan kalau cabutnya atau perginya Lisandro Martinez ini masih belum bisa. Walaupun saat ini sudah ada tawaran ya 50 juta dari Manchester United. Oleh karena itu menurut Mike Verwij ya Manchester United harus memberikan tawaran yang lebih tinggi. Ini menurut gue cukup menarik karena sebelumnya dikabarkan Ajax mematok 50 juta. Manchester United sudah memberikan 50 juta tapi belum ada jawaban, dan kabar dari berita sebelumnya mengatakan kalau Jumat kemarin itu ada pertemuan internal di Ajax ya. Baik itu tim taktikal, artinya manajer dan lain-lain, dengan board directors kabarnya. Tapi belum ada keputusan ini. Bisa jadi memang harga yang sekarang ini ditawarkan untuk Lisandro Martinez masih belum menemui valuasi dari Ajax. Bisa jadi memang ingin lebih ya. Mengenai Anthony, Mike Verwij menambahkan belum ada klub, zero clubs ya, masih belum ada klub yang secara konkret melakukan pendekatan, artinya ya melakukan memasukkan proposal resmi ke Ajax, ini belum ada. Dikabarkan harganya akan berkisar di 80 juta euro. Wow, gede banget ya 80 juta euro ini untuk Anthony ini menurut gue ya. Lalu update lagi dari Mike Verwij, Brian Brobby ingin kembali ke Ajax. Jadi Brian Brobby ini kan statusnya sekarang sebagai pemain Red Bull Leipzig yang musim lalu dipinjam oleh Ajax, yang tampilannya cukup lumayan, nggak yang superb banget ya kalau menurut gue sih dengan amatiran, tapi lumayan sebagai pemain depan ya kan, yang sering beberapa kali juga menggantikan Sebastian Aller. Masih muda, masih bisa untuk develop lebih bagus lagi menurut gua, tapi harus di handle with care ya, harus benar-benar ditangani dengan hati-hati, dengan bagus. Nah,
ini Brian Brobby ini kan dikatakan kalau sempat nih dikaitkan apakah dia akan diambil oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Nah ini masih belum jelas juga, tapi yang jelas menurut Mike Verwij, Brian Brobby ingin kembali ke Ajax. Apakah Ajax akan mengambilnya secara permanen atau akan kembali mengajukan loan ya ke Red Bull? Ini menurut gue cukup menarik. Erik ten Hag dikabarkan, atau menurut Mike Verwij ya, Erik ten Hag ini harus berhati-hati, kurang lebih demikian, kalau dia ini mengambil atau mendekati terlalu banyak pemain Ajax. Mike Verwij mengatakan ini bisa merusak legacy atau peninggalan dia di Ajax kalau ini terus berlanjut, karena tentu saja selama paling tidak 3 tahun terakhir ini kan banyak pemain yang memang berkembang di tangan Erik ten Hag di Ajax. Nah sekarang Erik ten Hag punya klub baru, melatih klub baru Manchester United. Ini merupakan pengalaman yang baru juga bagi Erik ten Hag melatih tim sebesar Manchester United di kompetisi yang baru pula, culture yang baru pula, struktur yang baru, banyak hal baru untuk Erik ten Hag. Dan menurut gua oleh karena itulah Erik ten Hag ya ingin membangun lingkungan atau ekosistem yang dia kenal sebelumnya, membangun bukan dari benar-benar dari nol. Maksud gua adalah mengambil pemain-pemain yang dia sudah ketahui sebelumnya, baik itu secara personal maupun juga secara technical ataupun juga taktikal bahkan. Tapi Mike Verwij mengatakan ini kalau seandainya terlalu banyak mengambil dari Ajax akan tidak bagus nih bagi peninggalan Erik ten Hag di Ajax. Kalau menurut gue nih, opini gue ringan amatiran, ya kalau seandainya memang pemain itu punya valuasi atau harga dari Ajax dan Manchester United bisa menebusnya, artinya ada kesepakatan di sana, ya kenapa tidak? Karena menurut gue itu kan balik lagi ke pemainnya masing-masing ya, apakah dia ingin terus di Ajax atau pindah ke klub lain seperti Mazraoui ataupun juga Gravenberch. Jadi menurut gue sih ya ini harusnya tidak jadi masalah. Cuman kebetulan memang faktor dari Erik ten Hag sendiri, kedekatannya dia ya dengan banyak pemain Ajax ini cukup bagus. Sehingga ya menurut gue dalam tanda kutip wajar ya kalau Erik ten Hag punya peluang besar untuk mengambil beberapa pemain. Dan bahkan beberapa pemain pun juga mungkin, sekali lagi ini mungkin ya, berharap untuk bisa diambil oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Itu tanggapan gue, sekali lagi tanggapan ringan amatiran ala gue. Masih mengenai Lisandro Martinez, dikabarkan salah satu tantangan bagi Ajax adalah, atau saat ini ya, dan ini mungkin bisa jadi kenapa kok proses dealnya ini masih agak sedikit terhambat, yaitu adalah Ajax ini masih berusaha untuk mencari siapa yang akan menggantikan Lisandro Martinez. Ini belum ketemu siapa yang akan diambil. Karena Lisandro Martinez tentu saja merupakan pilar di lini belakang musim lalu ya di Ajax, berduet dengan Jurriën Timber. Nah, tapi Mark Verwij mengatakan kalau seandainya harganya ini ya di antara 50 juta, 55 atau 60 juta, harusnya ini tidak sulit bagi Ajax untuk mencari penggantinya. Feeling gue sih ya tentu saja ya, karena dengan harga 50, 55, 60 juta untuk mencari pemain bagus di lini belakang, paling tidak dari Eredivisie saja, mungkin dari PSV atau mungkin dari klub rival bahkan ya, Feyenoord seperti Steven Berghuis ya kan, ataupun juga klub-klub lain. Ini menurut gue sih sangat besar peluangnya untuk bisa diambil atau digait oleh Ajax Amsterdam. Tapi ini juga cukup menarik ya, ternyata Ajax ini juga masih dalam perburuan mencari siapa pengganti Lisandro Martinez, karena memang kalau menurut gue, sekali lagi ini opini gue ya, sepertinya sih Ajax sudah mengetahui atau bahkan berpikir nampaknya akan pergi nih Lisandro Martinez. Kita ikuti saja. Dari Rob Dawson ini mengabarkan, nah ini dia nih, Manchester United tertarik untuk mendatangkan Brian Brobby. Dikabarkan Manchester United bahkan sudah mengkontak atau ya berkomunikasi dengan Red Bull Leipzig. Harganya dikabarkan sekitar 20 juta. Nah ini gue iseng-iseng cari valuasi menurut Transfermarkt berapa sih untuk Brian Brobby. Ternyata itu ada di angka 9 juta untuk pemain yang saat ini juga memperkuat tim nasional U21 Belanda, di mana dia merupakan salah satu pilar penting tim nasional U21 Belanda di khususnya lini depan ya. Nah inilah Manchester United, harga 9 juta. Manchester United berminat, naik 100% ya, 2 kali lipat bahkan lebih, menjadi kabarkan tadi berapa, 20 juta. Brian Brobby sendiri sih menurut gue, opini gue ya pemain bagus,
pemain muda tapi belum jadi, harus di-develop lagi ya kan. Kalau seandainya dia ini dijadikan backup striker utama dari Manchester United, apakah itu Cristiano Ronaldo atau Manchester United punya pemain lain ya yang mungkin didatangkan? Kalau seandainya Cristiano Ronaldo jadi pergi ke Manchester United, artinya Brian Brobby ini merupakan sosok yang dalam tanda kutip menurut gue ya ideal sebagai backup. Artinya ya dia belum bisa nih untuk dijadikan tumpuan utama, tapi dia punya potensi bagus. Apalagi Erik ten Hag musim lalu bisa memanfaatkan betul kualitas dari Brian Brobby sehingga bisa bermain di kapasitas yang menurut gue cukup bagus. Nah, apakah ini akan berlanjut di Manchester United? Sekali lagi menurut gue, Brian Brobby ini kalau seandainya diambil untuk Manchester United bagus, tapi bukan untuk jadi pemain utama. Itu menurut gue. Dari ke Golazo Podcast, ini dia mengadakan podcast ya atau wawancara, interview dengan atau bincang-bincang dengan Fabrizio Romano membahas Frenkie de Jong. Fabrizio Romano mengatakan Frenkie de Jong ini mencintai Barca, bahkan Frenkie ingin stay atau tinggal di Barca. Dan isu atau masalahnya sekarang ini bukan tentang transfer fee-nya, tapi tentang salary. Di Fabrizio Romano, di channelnya dia, di video terbaru, dia juga menyinggung tentang Frenkie de Jong. Menurut Fabrizio Romano, proses deal antara Barcelona dengan Manchester United ini belum kolaps, masih ada, masih terus berproses. 85 juta sudah disepakati, strukturnya 65 juta guaranteed money. Sekarang yang masih dibahas adalah 20 juta add-ons, yang angkanya besar, complicated, rumit. Oleh karena itulah ini memakan waktu. Di sisi lain, banyak ya seperti kayak Juan Laporta ya kan, orang-orang seperti kayak Juan Laporta ataupun yang terbaru Ronald Koeman mengatakan kalau dia sudah berbicara dengan Frenkie de Jong dan Frenkie de Jong mengatakan ingin stay di Barca, ingin stay di Barcelona. Ini bagaimana? Menurut Fabrizio Romano, ya memang dari sang pemain sebenarnya ingin stay di Barcelona, tapi ada syaratnya dan syaratnya pun juga nggak main-main. Dia harus memotong gajinya dan kabarnya pun juga gaji yang harus dipotong ini angkanya cukup signifikan. Apakah Frenkie de Jong mau memotong gajinya yang akan ya banyak banget ya potongannya itu? Kalau dia mau, ya kemungkinan dia stay cukup besar. Tapi kalaupun tidak, ya ini tentu saja akan memberatkan Barcelona. Opini gue juga melihat ya, ini opini rekan amatiran ya, gue juga memperhatikan bagaimana Barcelona sekarang ini cukup aktif di bursa transfer. Mendatangkan Christensen, lalu sekarang masih memproses Rafinha, belum lagi Robert Lewandowski yang diincar. Lalu juga Ousmane Dembele contohnya yang masih berusaha untuk diperpanjang kontraknya. Katanya Fabrizio Romano di channel terbaru, di channelnya, di video terbarunya, nampaknya ini juga akan memasuki tahap akhir. Artinya Barcelona ini butuh dana ya. Nah, di sisi lain karena dia butuh dana, dia juga butuh pemasukan. Dan salah satunya sih menurut gue sekali lagi dengan amatiran ya, dia bisa mendapatkannya dari penjualan Frenkie de Jong. Bahkan mereka bisa menghemat dari gaji Frenkie de Jong yang kabarnya juga membebani Barcelona untuk musim depan. Oleh karena itu menurut gue ya ini cukup menarik, tapi gue tetap optimis sih. Mungkin bisa jadi memang prosesnya akan lambat. Ini juga disebutkan oleh Fabrizio Romano di video terbarunya. Dia mengatakan kalau pihak Manchester United, pihak Barcelona, bahkan pihak Frenkie de Jong sendiri pun dari awal sudah mengetahui kalau proses ini memang akan memakan waktu. Jadi sepertinya kabar sebelumnya yang akan, ini menurut Fabrizio Romano ya, akan transfer ini akan selesai pada 30 Juni atau bahkan sebelum 1 Juli atau bahkan sebelum Manchester United berangkat pre-season tour. Tampaknya ini tidak mungkin terjadi, sulit terjadi. Dan memang inilah sekarang kenyataannya sampai dengan Manchester United berangkat tour ya, pre-season, belum selesai deal Frenkie de Jong karena sekali lagi complicated sekali, memang butuh kesabaran. Untuk gua sih, opini gua ya oke, katakanlah memang prosesnya memakan waktu, harus sabar berbagai pihak ya. Dan gue juga appreciate bagaimana pihak John Murtough tidak dengan lunak ya ingin gampang-gampang saja menuruti kemauan dari klub, artinya Barcelona, terkait dengan harga yang di awal ya kan cukup alot di sana negosiasinya. Karena menurut gue bukan tidak mungkin kalau seandainya ini masih di Ed Woodward ya, zamannya Ed Woodward, mungkin akan dengan mudah 90 juta atau bahkan 100 juta keluar dalam proses transfer ini. Tapi John Murtough menerapkan gaya yang berbeda. Jadi ya sekarang cukup hati-hati sekali. Dan kalau seandainya memang Frenkie de Jong ini datang
di menit-menit akhir sebelum bursa tutup ataupun ya mendekati bursa itu tutup ya, menurut gue percaya semoga Erik ten Hag ini sudah betul-betul mengenal Frenkie de Jong sehingga secara taktikal, secara ya strategi, sistem yang ingin diterapkan di Manchester United bersama dengan Frenkie de Jong ini bisa diterapkan dengan tepat. Sang pemain pun juga mungkin punya pendekatan yang lebih bagus dengan Erik ten Hag sehingga gue harapkan adaptasi, baik itu adaptasi secara personal maupun juga secara tim taktikal ya, ini bisa berlangsung dengan cepat. Semoga saja ya. Langsung aja ke kabar lainnya. Melalui Luis F. Rojo, gue ambil dari United Report, dikabarkan pertemuan antara Todd Boyle dan Joan Laporta ini tidak membahas tentang Frenkie de Jong. Wah, ini cukup menarik karena memang ada pemain-pemain lain. Aku kabar kalau tidak salah Alonso juga diincar oleh, atau Azpilicueta diincar oleh Barcelona. Bisa jadi itu yang dibahas, tapi sumber ini mengatakan tidak membahas soal Frenkie de Jong. Fabrizio Romano, gue juga ingat ini makanya gue tambahkan, Fabrizio Romano di video terakhir juga mengatakan kalau Chelsea itu sebenarnya suka atau berminat dengan Frenkie de Jong, dan ini terjadi tidak 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, enggak, tapi sudah dari lama sebenarnya. Tapi pihak Chelsea juga mengetahui kalau Manchester United sedang berada nih di tahap akhir proses deal dengan Frenkie de Jong. Oleh karena itulah pihak Chelsea lebih mengambil posisi wait and see atau menunggu melihat apa yang perkembangan seperti apa yang terjadi di proses deal antara Manchester United dan juga Barcelona. Kabar selanjutnya, Paulo Dybala dikabarkan ini memotong atau merendahkan dia punya gaji per tahun ya menjadi sekitar 6 juta euro. Dikabarkan ini kan sempat didekati oleh atau ada pembicaraan antara sang agen dengan pihak Manchester United. Gua secara pribadi, nih opini gua dengan amatiran, gua masih belum yakin ya seorang Paulo Dybala itu bisa, kalau memang dia diplot untuk menggantikan Cristiano Ronaldo, karena dari secara posisi saja berbeda, secara ya mungkin secara gaya bermain itu berbeda. Gue masih belum yakin sih seorang Paulo Dybala, apalagi kalau melihat rekam jejak cedera dari seorang Paulo Dybala ini yang cukup tinggi juga ya absennya. Tentu saja kalau dia memang betul menggantikan seorang Cristiano Ronaldo kan akan diplot sebagai pemain utama, tapi dengan ya track record seperti itu gue sih masih belum teryakinkan. Ini kalau gue ya dengan amatiran. Berita lainnya, Erik ten Hag dikabarkan ini sempat mencoba meyakinkan Nemanja Matic untuk stay di Manchester United, walaupun akhirnya dia memilih untuk cabut ya, karena Erik ten Hag menilai kalau Nemanja Matic ini punya influence yang cukup bagus di dressing room. Ini menurut gue kabar yang cukup menarik karena ternyata sudah ada komunikasi antara Erik ten Hag secara langsung dengan Nemanja Matic, berusaha untuk ditahan tapi ternyata gagal, dan sampai sekarang Manchester United belum ada nih pemain yang untuk menggantikan Nemanja Matic. Baik itu di atas lapangan, mungkin juga di dressing room ya. Tapi kabar ini menurut gue cukup menarik kalau komunikasi itu sudah pernah terjalin antara Erik ten Hag dan juga Nemanja Matic. Erik ten Hag dikabarkan oleh Laurie Whitwell ini cukup kaget juga atau termasuk ya confused dan bingung ya dengan keadaan Cristiano Ronaldo, karena dia sudah pernah berbicara di awal musim panas dengan Cristiano Ronaldo dan tidak ada pada saat itu tanda-tanda kalau dia ingin cabut dari Manchester United. Erik ten Hag mengetahui kabar ini dari pihak lain dan belum secara langsung dari Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag juga dikabarkan masih mengantisipasi atau ya memperkirakan ya Cristiano Ronaldo ini akan kembali berlatih hari Senin untuk ya masa persiapan pre-season, walaupun Cristiano Ronaldo sekali lagi tidak didaftarkan untuk ikut pre-season tour ya. Ini menurut gue juga cukup menarik. Gue juga ingin menantikan apakah betul hari Senin akan kembali latihan atau tidak. Ya kita nantikan aja ya bagaimana perkembangannya tentang Cristiano Ronaldo ini. Ya ini diulangi lagi Laurie Whitwell kalau Cristiano Ronaldo selain tidak akan ikut di Thailand ya pre-season tour, ke Australia pun juga dia tidak akan ikut. Tapi jangan lupa Manchester United selain di Thailand dan juga Australia, mereka juga akan melakukan tour di Eropa. Apakah dia akan ikut di Eropa, di mana jaraknya tentu saja lebih dekat ya, jadi bisa lebih cepat menyusul. Pun juga Christian Eriksen, kalau seandainya deal-nya bisa terjadi, selesai sebelum Manchester United terbang kembali ke Eropa, ya kita lihat saja. Kabar terakhir adalah squad dari tour Manchester United pre-season.
untuk Thailand dan juga ke Australia ya. Menurut gue sih Regan Amatirani sudah diumumkan resmi di manunited.com. Goalkeeper David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop dan juga Matej Kovar. Menurut gue sih untuk musim depan 4 kiper ini udah cukup ya nggak sih? Ada 2 kiper senior, ada 2 kiper muda. Nah, untuk defenders ini tidak ada Brandon Williams dan juga Jones ya, Phil Jones. Eric Bailly ada di sana. Alex Telles ada di sana dan pemain baru Tyrell Malacia juga ada. Untuk posisi back tengah ini ada Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Axel Tuanzebe ada di sana, Rafael Varane pun juga demikian. Wow, cukup padat ini posisi back tengah. Sementara back kanan ada Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Untuk posisi tengah ada Amat, ada Bruno Fernandes, James Garner juga ada, Hannibal, Facundo Pellistri, Charlie Savage, dan juga Donny van de Beek. Ya, gue sih melihat kalau seandainya memang squad ini, khusus untuk lini tengah ya, untuk persiapan musim depan sih, jelas kita butuh penambahan kualitas. Kita butuh pemain baru di sana. Ya kita butuh Frankie de Jong sih intinya. Dan juga Christian Eriksen ya kalau melihat line up seperti ini. Karena menurut gue kualitasnya sih, yang menurut gue dengan Amatirani masih belum bisa bersaing, apalagi untuk memperebutkan Liga Champions posisi 4 besar sih cukup sulit kalau melihat pesaing-pesaing yang lain ya, untuk khususnya di lini tengah. Untuk pemain depan pun juga demikian. Tahi Chong, Elanga, Garnacho, Martial, Rashford, Jadon Sancho. Kita butuh pemain lagi ya. Dengan asumsi Cristiano Ronaldo beneran tidak ada dan tidak ikut untuk musim depan, artinya dia cabut beneran ya. Kalau line up-nya seperti ini lini depan ya, kita butuh pemain untuk menambah kedalaman pun juga menambah kualitas ya. Siapakah itu ya? Nanti mungkin akan gue bahas kira-kira siapa menurut gue yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo kalau seandainya memang betul dia cabut. Kurang lebih demikian news update kali ini di suasana Idul Adha. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Oh iya teman-teman, nah jangan lupa ya saksikan juga video kolaborasi gue dengan Bang Patrick dan juga Bang Fuad di Poros Halang. Langsung cus ke channel Poros Halang, saksikan videonya, sudah tayang ya. Di situ gue ngobrol bersama dengan Bang Pat dan Bang Fuad ya. Kita seru-seruan ngobrol di sana. Langsung cus saksikan ya ke channelnya Poros Halang, video terbaru kolaborasi gue dengan Poros Halang. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.